Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pragmatik yang berjudul inferensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiani sebagai moderator dan juga pemateri, serta kedua rekan saya, Ananda Konita sebagai pemateri dan juga Naura Nurnahda sebagai pemateri. Materi pertama akan disampaikan oleh Naura Nurnahda. Pengertian inferensi. Inferensi atau inference secara leksikal artinya adalah kesimpulan. Inferensi adalah membuat simpulan berdasarkan ungkapan atau percakapan dan konteks penggunaannya. Dalam membuat inferensi, perlu dipertimbangkan implikator. Inferensi atau kesimpulan harus dibuat sendiri oleh pendengar atau pembicara, karena dia tidak mengetahui apa makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Karena jalan pikiran pembicara mungkin saja berbeda dengan jalan pikiran pendengar. Mungkin saja kesimpulan dari pendengarnya meleset atau bahkan salah sama sekali. Berikutnya, ada jenis-jenis inferensi. Yang pertama, inferensi deduktif. Inferensi deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Inferensi menggunakan penalaran deduksi dalam kegiatan penalaran dan interpretasi ujaran. Inferensi deduktif dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, inferensi langsung. Inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis atau proposisi yang digunakan untuk penarikan kesimpulan. Contoh, pohon yang ditanam Pak Budi setahun lalu hidup. Dari premis tersebut dapat kita langsung menarik kesimpulan atau inferensi bahwa pohon yang ditanam Pak Budi setahun yang lalu tidak mati. Yang kedua, inferensi tak langsung. Inferensi tak langsung yaitu kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Contoh, yang A, anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. Lalu bagian B, sayangnya gudegnya agak sedikit saya bawa. Inferensi yang menjembatani kedua ujaran tersebut adalah C, bekal yang dibawa ibu lauknya adalah gudeg. Yang kedua, inferensi elaboratif. Konsep inferensi elaboratif merupakan bentuk penarikan kesimpulan dari satu atau lebih premis yang mengandung asumsi khusus ke umum, lalu memiliki makna dan didukung dengan adanya konteks. Inferensi elaboratif adalah urutan sederhana ke kompleks, atau dari umum ke rinci, yang memiliki karakteristik khusus. Inferensi elaboratif memiliki peran dalam interpretasi ujaran. Cummings tahun 1999 menggambarkan adanya integritas interpretasi ujaran dari tiga subkomponen, yang berupa abstrak atau pengetahuan dunia, abstrak atau pengetahuan komunikatif, dan fungsional atau interferensi elaboratif. Contohnya adalah, dalam mengajar sejarah, seorang guru dapat saja mulai dengan memberikan rangkuman mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, kemudian menjelaskan rincian peristiwa-peristiwa penting itu. Ini dirinci dalam satu tahap sampai mencapai tingkat kerincian yang sudah dispesifikasi oleh tujuan. Yang ketiga, inferensi percakapan atau wacana. Inferensi percakapan atau wacana adalah proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks dalam Numertayansa dan Sutama tahun 2003. Menurut Mulyana tahun 2005 pun sepaham dengan yang dikatakan Nurmatayasa dan Sutama yang menambahkan bahwa pengetahuan konteks sosiokultural menjadi aspek penting dalam memahami inferensi wacana. Contoh, ada seorang anak yang hendak meminta uang untuk membeli tiket pertandingan Persib kepada ibunya. Dalam usahanya itu, mungkin sekali si anak akan menyatakan wacana berikut. Bu, besok Persib main di Jalak Harupat. Pertandingan dimulai sore hari, tapi harga tiket masuk lumayan mahal. Kesimpulannya, dalam pragmatik, inferensi merupakan kajian makna leksikal yang artinya membuat kesimpulan berdasarkan ungkapan atau percakapan. Dalam hal ini, inferensi berkaitan dengan konteks yang diujarkan atau konteks penggunaannya. Inferensi berkaitan dengan implikatur karena dalam membuat inferensi perlu dipertimbangkan implikatur. Inferensi terdiri dari tiga hal, yaitu inferensi deduktif, inferensi elaboratif, dan inferensi percakapan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.